Setelah mengajukan pengunduran dirinya pada kepala klinik, Reini dan Rexy pun keluar dari ruangan itu. "Reini," panggil seorang pria yang juga baru keluar dari sebuah ruangan. Reini dan Rexy menoleh pada pria itu. "Ya, Dokter Arman," sahut Reini dengan senyum manisnya. Rexy melihat ke arah dokter muda itu dengan wajah datarnya. "Aku mendengar bahwa kau akan mengundurkan diri. Mengapa sangat mendadak?" tanya pria dengan rambut klimis itu. "Kami akan menikah," sahut Rexy mewakili Reini untuk menjawab pertanyaan dokter itu. Arman melihat ke arah Rexy. "Rexy," gumam Reini pelan sembari melihat ke arah Rexy. "Aku akan kembali ke Amerika, dokter," kata Reini. Arman mengangguk dan tersenyum. "Boleh kita bicara sebentar?" tanya Arman. "Tidak, kami sudah akan ke Amerika secepatnya," jawab Rexy. "Rexy," ucap Reini pada pria tampan di sebelahnya yang sudah tampak mulai tak suka dengan kehadiran Arman. Lalu Reini menoleh pada Arman. "Maaf, dokter. Aku tak punya banyak waktu dan jika ada sesuatu yang mau dibicarakan, kirim pesan saja padaku," kata Reini dengan sopan. Arman hanya mengangguk dan wajahnya terlihat kecewa. Lalu Rexy menggandeng tangan Reini dan membawanya pergi dari hadapan Arman. "Permisi, dokter. Aku pergi dulu." "Sampai jumpa lagi," ucap Reini melihat pada Arman. "Kau tak akan menjumpainya lagi, Rein," kata Rexy dengan alis mata yang bertaut. "Itu hanya basa-basi, Rexy. Dia dokter sekaligus atasanku," jawab Reini. "Hanya aku atasanmu sejak dulu," sahut Rexy. Reini hanya menggelengkan kepalanya melihat sikap kekanakan Rexy yang seakan Reini adalah mainannya yang akan diambil oleh orang lain. Lalu Reini pun berpamitan dengan semua teman sesama perawatnya, serta beberapa dokter yang kebetulan ditemuinya. Reini cukup sedih dengan perpisahan ini, tapi di hatinya yang terdalam dia tak ingin menolak ajakan Rexy untuk tinggal bersamanya lagi meskipun Reini tak tahu hubungan seperti apa yang akan dijalaninya bersama Rexy nanti. Reini hanya berpikir dia akan bekerja pada Rexy karena Rexy sudah membantunya melunasi semua hutang ayahnya. Siang harinya, Rexy dan Reini berada di apartemen kecil milik Reini. Reini mengepak barang yang akan dibawanya ke Amerika. "Jangan membawa semuanya. Nanti aku akan membelikan barang baru untukmu di sana. Bawalah barang-barang penting saja," ucap Rexy. "Ya, aku memang hanya membawa dokumen penting saja," jawab Reini. Rexy berjalan mengitari apartemen kecil Reini itu dan melihat-lihat ada apa saja di apartemen mungil itu. Meskipun kecil dan sederhana, tapi apartemen itu sangat rapi dan nyaman. Rexy melihat foto-foto yang ditempel di dinding dan dia tak melihat satupun fotonya di sana. Rexy justru melihat banyak foto Arman yang berfoto dengan para pegawai klinik termasuk Reini. "Kau sama sekali tak memajang fotoku, Rein," gumam Rexy sembari masih melihat foto-foto yang ada di dinding itu. "Aku tak punya fotomu, Rexy. Karena dulu kita selalu berfoto menggunakan ponselmu," jawab Reini apa adanya. Lalu Rexy mengeluarkan ponselnya dan kemudian menghampiri Reini. Rexy memotret mereka berdua dengan kamera di ponselnya. "Cheers," ucap Rexy dan membuat Reini tersenyum sembari melihat ke arah ponsel Rexy yang ada di depannya. "Di mana ponselmu?" tanya Rexy. "Untuk apa?" tanya Reini. "Sudahlah, mana?" tanya Rexy lagi. Lalu Reini mengeluarkan ponselnya dari kantong celana jeansnya lalu memberikannya pada Rexy. Rexy membuka ponsel yang tak terkunci itu dan menyimpan nomor ponsel Rexy di ponsel milik wanita itu. Setelah itu, Rexy mengubah tampilan wallpaper di ponsel Reini dengan foto mereka berdua yang diambil baru saja. "Ini lebih bagus,"
ucap Rexy dan memperlihatkannya pada Reini. Reini tertawa kecil melihat hal itu. Kini dia sudah merasa nyaman kembali dengan Rexy seperti dulu. Reini pun beranjak dan mengambil beberapa baju yang akan dibawanya ke Amerika. Lalu ada pesan masuk di ponsel Reini ketika Rexy masih memegang ponsel itu. Rexy yang masih duduk di atas karpet membuka pesan itu dan ternyata pesan itu datang dari Arman. Rexy membaca pesan itu termasuk riwayat pesan yang telah lalu. Dan Reini belum menghapus pesan-pesan itu. Dokter itu menyukaimu, Rein? Tanya Rexy sembari membaca pesan-pesan Arman pada Reini yang banyak berisi pujian pada wanita cantik itu. Reini menoleh pada Rexy dan melihat Rexy membaca pesan di ponselnya. Reini menghampiri Rexy dan akan mengambil ponselnya. Tapi Rexy justru menyembunyikannya di balik punggungnya. Jangan membacanya, Rexy, ucap Reini yang masih berusaha mengambil ponselnya dari tangan Rexy. Rexy berdiri dan kembali membaca pesan dari Arman itu. Dia cukup romantis. Sepertinya pria ini pemain wanita, kata Rexy. Reini masih berusaha mengambil ponsel itu tetapi Rexy mengarahkan tangannya ke atas hingga Reini tak bisa mengambilnya. Kau juga pemain wanita, Rexy. Aku yakin isi ponselmu penuh dengan pesan-pesan dari banyak wanita, sahut Reini. Rexy tertawa pelan dan masih membaca pesan itu. Dia pernah melamarmu, Rein? Ucap Rexy. Rexy, berikan ponselku, please, kata Reini dengan berkacak pinggang dan mata kesalnya. Kau menolaknya? Tanya Rexy tersenyum miring. Aku akan menerimanya kala itu tapi mantan pacarnya mendatangiku dan mengancamku. Dan wanita itu adalah anak dari kepala klinik tadi, jawab Reini. What? Kau akan menerimanya? Tapi kau justru menolak lamaranku? Apakah aku harus menjadi seorang dokter dulu agar kau bisa menerima lamaranku? Tanya Rexy tak terima. Reini diam dan mereka saling bertatapan. Apakah dokter itu lebih menarik dariku, Rein? Tanya Rexy. Aku tak ingin membahas hal ini, jawab Reini dan berbalik menghindari Rexy. Rexy menahan tangan Reini dan menariknya hingga tubuh mereka saling menempel. Reini mendonggak melihat ke arah wajah Rexy. Aku tak pernah menarik di matamu, Rein? Tanya Rexy lagi. Reini masih diam tak menjawab. Jawab aku, ucap Rexy dengan bibir yang hampir menempel dengan bibir Reini. Reini menahan nafasnya ketika hidung mancung mereka mulai bersentuhan. Debaran dada Reini terasa hingga di dada Rexy. Dadamu berdebar, bisik Rexy. Reini menunduk dan Rexy mendonggakkan lagi wajah cantik itu dengan memegang dagunya. Selama 2 tahun kita bersama, apakah kau sama sekali tak punya perasaan padaku, Rein? Tanya Rexy pelan. Aku sangat profesional dalam pekerjaanku, Rexy, jawab Rein akhirnya. Aku tak bertanya itu. Kau memiliki perasaan yang lebih padaku? Tanya Rexy. Tidak, jawab Reini dan berusaha melepaskan tangan Rexy dari dagunya. Rexy melepaskan tangannya dan justru berpindah ke tengkuk leher Reini. Tangannya mengusap lembut tengkuk leher Reini yang merupakan daerah sensitif baginya. Reini memejamkan matanya dan merasakan pijatan lembut dari tangan Rexy itu. Tangan kiri Rexy memegang pinggang Reini dan menariknya ke arah tubuhnya agar lebih menempel. Reini membuka matanya dan menarik nafasnya panjang karena dia merasa akan kehabisan nafas ketika bibir Rexy semakin dekat dengan bibirnya. Apa yang kau lakukan? Tanya Reini dengan berbisik dan menatap lekat mata Rexy. Aku hanya ingin mengetahui sesuatu, jawab Rexy lirih. Rexy menempelkan bibirnya pada bibir Reini. Dia hanya menelusuri bibir Reini dengan bibirnya dengan ger akan sangat pelan.
Reini masih terpaku dan tak bergerak sama sekali ketika bibir mereka masih menempel. Tok tok tok. Suara ketukan terdengar dari arah luar pintu. Reini mendorong pelan dada Rexy dan berjalan menuju ke arah pintu. Reini sangat bersyukur ada seseorang di depan pintunya karena jantungnya seakan mau meledak ketika Rexy akan menciumnya. Rexy melihat Reini dan mengikutinya dari belakang. "Halo, cantik," ucap seorang pria yang berumur sekitar pertengahan 40 tahun itu. Rexy yang tak suka dengan sapaan itu langsung muncul di balik punggung Reini. "Tuan Derek," sahut Reini ramah seperti biasanya. "Siapa kau?" tanya Rexy dengan wajah tak sukanya karena pria itu memanggil "cantik" pada Reini. Derek melihat ke arah Rexy yang tampak sangat dekat dengan Reini. "Kau siapa? Aku tak pernah melihatmu di sini. Apakah kau kerabat Reini?" tanya Derek. "Aku tunangannya," jawab Rexy. Reini melihat ke arah Rexy dan kemudian Rexy mengecup keningnya. Derek menajamkan matanya seakan tak suka dengan kenyataan itu. Maaf, Tuan Derek. Ada apa kau kemari?" tanya Rexy dengan sopan. "Ibuku membuat ini untukmu," jawab Derek sambil memberikan sebungkus besar roti pada Reini. "Ya Tuhan, ini sangat merepotkan. Anda sering memberiku makanan sedangkan aku tak sempat membalasnya," jawab Reini sembari menerima bungkusan itu. "Sudahlah, kau sering melihat kondisi ibuku di saat aku bekerja ke luar kota. Jadi ini sebagai rasa terima kasihku atas kebaikanmu pada ibuku dan putriku juga," kata Derek. "Sampaikan salamku pada Alice," ucap Reini ramah. "Ya, dia pasti akan merasa kehilangan karena kepergianmu," sahut Derek. "Maaf, kami harus cepat-cepat membereskan barang Rein. Jadi bisakah Anda pergi secepatnya?" ucap Rexy. Reini menyikut perut Rexy karena ucapannya itu. Derek melihat kesal pada Rexy lalu senyumnya kembali merekah ketika melihat Reini. "Selamat tinggal, Reini. Semoga kau tak melupakan kami di sini," ucap Derek mengulurkan tangannya. Rexy menjabat tangan Derek dan menahan tangan Reini agar tak bersalaman dengan pria itu. "Terima kasih, bye," sahut Rexy tersenyum terpaksa. Reini tersenyum tipis pada Derek sebelum Rexy menutup pintu apartemen. Reini melihat ke arah Rexy. "Ada apa denganmu?" tanya Reini sambil berkacak pinggang. "Aku cemburu. Aku tak suka ada pria yang terlalu baik padamu dan punya maksud di balik kebaikannya," jawab Rexy jujur. Reini terdiam mendengar hal itu. "Aku akan menikahimu. Dan keputusanku tak bisa diganggu-gugat sama sekali," lanjut Rexy. Reini tak bisa berkata apapun dan masih terbungkam oleh pernyataan Rexy itu. "Mengapa kau malah melun?" tanya Rexy. "Hei," ucap Rexy sembari memegang pipi Reini dan mengguncangnya pelan. Seketika Reini tersadar dan melihat ke arah Rexy. Reini membuka mulutnya untuk menjawab ucapan Rexy, tapi bibir Rexy lebih dulu mendarat di bibirnya sebelum dirinya bicara. Rexy memegang tengkuk leher Reini dan menekannya agar ciumannya lebih dalam. Reini memegang baju Rexy dan tak berani untuk membalas ciuman Rexy. Dia membiarkan pria itu menikmati bibirnya yang sama sekali belum pernah terjamah bahkan mantan suaminya. Mungkin Reini salah satu janda terlangka di dunia. Reini bahkan belum pernah berciuman karena meskipun memiliki wajah cantik dan rupawan tapi membuat dirinya merasa rendah diri jika berhadapan dengan seorang laki-laki. Hal itu dirasakannya bukan tanpa alasan. Reini pernah menjalani operasi kista di rahimnya dan selalu berpikir bahwa dia tak akan bisa memiliki anak.
Hal itu jugalah yang membuat dirinya dulu tak berani bercinta dengan sang suami karena dia takut disalahkan oleh keluarga suaminya jika mungkin nanti tak bisa memiliki anak. Dia membiarkan suaminya berselingkuh di depan matanya karena dia sadar dirinya tak pernah memberikan nafkah batin pada sang suami. Hingga akhirnya pernikahan mereka berakhir dan beranggapan ini adalah salah sang suami. Hal ini membuat Raini merasa bersalah pada sang mantan suaminya karena dia sama sekali tak pernah terbuka pada siapapun termasuk orang tuanya. Selama bertahun-tahun dia menyembunyikan hal ini dan dia selalu memiliki banyak alasan untuk menolak semua lamaran pria yang sering datang kepadanya termasuk Rexy. Rexy menghentikan ciumannya ketika Raini sama sekali tak membalasnya. Rexy melihat ke arah Raini dan menangkup pipinya. "Kau tak tertarik padaku sama sekali, Rain?" tanya Rexy pelan. Raini menunduk dan tak sanggup melihat mata Rexy. Rexy mengangkat dagu Raini dan membuat mata mereka saling menatap. Mata Raini tampak sendu dan melihat ke arah Rexy. "Aku bukan wanita sempurna, Rexy. Aku terlalu takut tak bisa membuatmu bahagia dan akan membuatmu kecewa. Itulah mengapa aku lebih baik melihatmu bahagia bersama wanita lain daripada bersamaku yang memiliki kekurangan," ucap Raine. "Apa maksudmu? Aku benar-benar tak mengerti apa yang kau bicarakan, Rain," jawab Rexy. Raini terdiam dan menunduk kembali. "Katakan ada apa? Di mataku kau sama sekali tak memiliki kekurangan dan semua manusia pasti memiliki kekurangan, bukan?" ucap Rexy. "Jika kau bersamaku, mungkin saja kau tak bisa memiliki anak dariku," jawab Raini menahan tangisnya. Baru kali ini dia terbuka pada seseorang tentang keadaan dirinya yang sebenarnya. Rexy diam dan melihat wajah Raini. "Jangan mengasihaniku. Sungguh, aku tak suka tatapan itu," ucap Raini yang berpikir Rexy mengasihaninya. "Tujuanku menikah denganmu bukan karena itu," ucap Rexy akhirnya setelah mencerna apa yang dikatakan Raini. Raine melihat mata Rexy. "Mungkin kau bisa mengatakan hal ini sekarang, tapi kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Aku cukup bahagia dengan kesendirianku ini dan aku sudah terbiasa," ucap Raini tersenyum tipis. Rexy memandangi wajah cantik Raini yang matanya tampak berkaca-kaca. Lalu pria itu memeluk tubuh Raini dengan sangat erat. "Yang kubutuhkan hanya dirimu, bukan yang lain," ucap Rexy pelan. "Sumpahi aku jika nanti aku sampai meninggalkanmu," lanjut Rexy dengan suara lirih. Tiba-tiba ada rasa bersalah di dalam hati Rexy ketika mengetahui hal ini karena merasa dirinya sama sekali tak mengetahui tentang masalah Raini. Raini justru yang sering mendengarkan keluh kesahnya. Raini bahkan tak pernah menceritakan kesedihannya ataupun masalahnya karena selalu tampak tersenyum bahagia di depannya. Di balik itu semua, ternyata Raini menyimpan masalahnya sendiri tanpa ada yang tahu sama sekali. Rexy merasa dirinya terlalu egois karena tak pernah menanyakan tentang apa yang Raini rasakan hingga masalah apa yang membebaninya. "Jangan mengajakku menikah, Rexy. Itu akan menjadi beban bagiku," lirih Raini yang masih berusaha menolak niatan Rexy untuk menikahinya. "Aku akan selalu mengajakmu menikah sampai kau mau menikah denganku," jawab Rexy yang masih tak melepaskan pelukannya dari tubuh Raini.